Ya, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Eh, Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, biasanya saya kalau masuk senang sekali bisa bertemu dengan saudara, tetapi saat ini saya nggak bisa sembunyikan, saya sungguh amat sangat tidak senang. Betul-betul saya lagi murka besar, marah banget gitu loh istilahnya. Ya karena saya sungguh-sungguh tidak bisa tahan lagi lah. Saya harus katakan, saya padahal sudah harus menahan diri untuk, terutama dengan pendeta-pendeta, saya nggak mau berkonfrontasi lagi, ya apapun pancingannya. Tetapi kali ini nggak bisa kayaknya. Saya harus bicara terus terang, apa yang terserah pendapat kalian. Uh, jadi saudara-saudara yang kekasih, saya perlu bicara deh. Ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, uh, begini. Saya kenapa marah besar? Karena saya rasa dipermainkan sama si Ustadz Bencong itu, Ustadz Banci itu. Ya, eh, saudara-saudara, sebentar, saya mesti tampilkan dulu. Jadi begini, kenapa saya marah? Karena itu, sebentar saya lihat dulu supaya saya nggak salah ngomong nih. Saya murka besar terhadap dua orang ini sama brengseknya. Ya, seperti yang tertulis di thumbnail ini, saudara-saudara, itu juga yang saya bicarakan. Yang pertama, Ustadz Zuma. Zuma itu singkatan dari Ustadz Zulkifli Muhammad Abbas. Katanya dia ketua umum yang saya dengar pertama kali, dia ketua umum Mualaf Center Indonesia. Tapi kemudian diralat dia hanya ketua daerah Sulawesi Selatan Makassar untuk ketua Mualaf Center Indonesia, dan lagi dia adalah yayasan pembina para mualaf. Ya, entah dia ketuanya atau tidak. Kenapa saya benci sekali sama ini orang ini? Apa kayak Pak Totoai, orang Makassar bilang ini Pak Totoai tapi balorang. Ya, suka ngeledek tapi penakut gitu loh. Saya bilangin dia ini Ustadz Zuma ini Zulkifli Muhammad Abbas, yang satu ini Ustadz Banci, Bencong. Penista sadis agama Kristen tetapi pengecut, petundang. Kenapa saya bilang begitu? Sebentar saya kasih tahu alasannya. Yang satu ini pendeta pemangsa ini. Ya, pendeta mengapul segala. Saya dulu sangat respect sama manusia ini, tapi saat ini saya betul-betul kehilangan respect sama sekali. Ya, terserah mau lapor kepada siapapun, nanti saya kasih tahu kenapa saya benci banget ini sekarang, lagi jengkel banget ini, geram banget saya sama ini pemangsa ini. Ya, pendeta mengapul segala ini. Ya, ini pendeta doktor licik, munafik dan manipulatif. Ya, saya harus katakan seperti itu. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Kenapa saya bisa label mereka seperti itu? Coba saya kasih tahu satu-satu. Sebelum saya uraikan ini, saya mau minta maaf dulu sama rekan saya, seorang murtadin yang saya sudah janji sebenarnya malam ini kita harus live, tapi gara-gara mendahulukan si Ustadz Bencong yang satu ini, Ustadz Zuma ini, maka tim saya bilang geser aja dulu kalau gitu, karena ternyata dia mau tantang saya live. Ya udah, saya dahulukan, dan untung Pak Yosua Muhammad Yasin juga mengerti dan mendahulukan sehingga besok jadinya kami live. Ya, tapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ternyata dia batalin cuma sebentar, saya kasih tahu, saya minta maaf dulu sama Yosua, Pak Pendeta Yosua Muhammad Yasin. Mohon maaf hambanya. Bisa saja sebenarnya malam ini kita live, tapi saya dikirimin satu video dari pemangsa ini, pendeta mengapul segala. Saya belum habis jengkel sama ini pendeta Bencong satu ini, Ustadz Bencong ini, Ustadz Banci satu ini. Ya, tiba-tiba saya dikasih lagi video si pemangsa ini, pendeta mengapul segala ini. Waduh, darah saya naik sampai bunuh-bunuh. Ya, saya harus bicara. Ya, saya berharap Tuhan tolong saya kasih hikmat ketenangan supaya dalam kemarahan ini tetap ada hikmat Tuhan. Jadi begini saudara. Pertama, saya dikasih, ini saya sebenarnya malas ikutin video-video orang di YouTube. Apalagi yang sifatnya penistaan-penistaan gitu ya. Karena saya sudah tahu isinya, baik dari Islam maupun dari Kristen. Tapi saya penasaran juga karena kata MCI ini, Mualaf Center Indonesia ini, karena saya ingat dulu ketua umumnya Mualaf Center Indonesia itu Pak Insan Mokogintal almarhum. Itu seorang mualaf yang ya masih lebih baik lah untuk kalau berdialog apa ada tidak inilah. Pokoknya enggak usah kita bicarakan lagi, tapi gara-gara itu saya terkenang, saya lalu pikir, mau lihat aja nih orang siapa ini, Ustadz Zuma ini, Zulkifli Abbas ini. Begitu saya lihat video-videonya, waduh, termasuk penista agama keras juga ini orang ini. Walaupun memang saya akui dia lumayan lihai juga berdebat. Bahkan terakhir saya lihat kemarin, saya akhirnya nangkring sedikit nonton untuk lihat waktu dia berdebat sama Daniel Hanning.
Ya, Daniel, saya mau kasih tahu sama kamu, makanya dengan itu kamu harus banyak belajar, Daniel. Kamu harus memperlengkapi diri, jangan berani-berani berdebat dulu kalau kamu belum kuasai dasar-dasar Alkitab, Daniel Haning ya. Ya, karena apa? Kamu akan dipecundangi. Banyak hal saya lihat kamu betul nggak bisa jawab. Amat sangat terbatas dan kamu kayaknya dipermainkan betul dengan mereka. Dengan si licik Ustadz Suma ini. Ya, tapi saya mau kasih tahu sama kamu, Daniel, kamu punya bakat apologet yang bagus, tapi kamu harus memperlengkapi diri. Tidak cukup hanya untuk baca kiri kanan, yang juga banyak sumber yang tidak benar. Lalu seolah-olah kamu merasa kamu sudah banyak tahu, enggak seperti itu, Daniel, beda. Ini cuma nasihat saja dari saya, kalau kamu mau terima, anggap abangmu aja lah. Ya, waktu saya lihat cara lihainya Ustadz Zuma ini untuk apa ya, mengecam lalu membangun opini bahwa kitab suci Alkitab itu sangat tidak beradab dalam ajaran-ajarannya. Dia kutip ayat-ayat perjanjian lama. Oh, dia bilang isinya ini Alkitab ini hanya membunuh, membunuh, membunuh dan membunuh, membunuh, semua dibunuh. Itu ajaran Alkitab. Lalu porno semua. Di video-video lain juga saya lihat bahkan sampai bawa-bawa nama Yesus Tuhan saya. Lalu juga mengklaim bahwa sama juga hukum, bunuh, hukum. Siapa yang percaya kepada, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah bla bla bla. Siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya hukum, matiin, bunuh. Waduh. Sebenarnya saya justru mau ajak dia debat itu untuk menerangkan bahwa tidak seperti itu maksudnya. Tapi ketika sudah setuju semua timnya, bahkan saya amat sangat respect sama Ustadz Zulfikar ya. Kalau Ustadz Zulfikar dengar saya sekarang, saya kasih respect sama Anda, Ustadz Zulfikar. Karena Anda amat sangat santun, amat sangat baik berbicara dan menghandle semua rencana untuk debat malam ini. Sebenarnya malam ini taruh debat ya. Tapi kemudian sudah begitu setuju semua, tim saya Pak Kris juga sudah saya turunkan untuk secara teknikal, dan kita sudah sangat close, sangat baik ya untuk kita bisa berbicara. Nanti kalau debat bagaimana aturannya, bagaimana sudah diurus semua, sudah di berapa channel yang bisa main, yang bisa live streaming. Ya, kita sudah bicarakan semua bagus-bagus sekali, dan ada Ivan, adik saya di Makassar itu yang adminnya Ustadz Zuma ini. Ya, sudah kita bicarakan, bahkan sudah setuju iya. Ya, saya bilang kalau saya debat, kan tidak pernah saya debat tidak kasih tampil wajah, gitu loh. Ya, open kamera gitu loh. Ya, jadi sudah setuju semua, oke semua ya, kecuali yang admin nggak perlu tampil supaya kita dua aja yang nampak dalam berdebat nanti. Moderator juga nggak perlu tampil. Ya, udah diatur semua timernya apa segala macam, sudah diatur semua. Ya, tiba-tiba 1 jam lagi tadi dikasih WA. Mohon maaf Pak, ada perubahan sedikit, kata Ustadz Zulfikar. Kenapa Ustadz? Ya, Ustadz Suma mengatakan tidak bisa live kalau tampil wajah. Jadi close cam, bukan open cam. Karena alasan privasi. Saya bilang, wah, nggak bisa begitu dong. Masa debat kita nggak lihat lawan debat kita? Saya orang yang tidak terbiasa debat seperti itu. Kalau saya berdebat harus face to face, muka dan muka, gitu. Saya bilang coba dikasih tahu, saya nggak mau kalau begini caranya. Ya, kalau sampai dia tidak mau open cam, muka dengan muka, batal aja, nggak usah debat kalau begitu. Saya nggak mau. Saya bilang sama Ustadz Zulkifli dalam WA saya, sama Ustadz Zulkifli, saya nggak mau layani orang pengecut kayak begitu, banci, bencong kayak begitu. Ustadz apaan nih? Ya, berani-berani nista agama orang, lecehkan agama orang, ya obok-obok kitab suci orang, hina-hina nama Yesus saya, ya Tuhan saya dilen begitu, baru ditantang batu untuk pertanggungjawabkan. Ini mirip-mirip ini sama Ustadz Yahya Waloni yang banci itu, bencong juga itu Ustadz Yahya Waloni. Saya ulang-ulang tantangin, kalau kau jago laki-laki Yahya, lawan saya, duduk sama-sama kita. Saya nggak pernah takut dengan kalian, ya. Lawan saya kalau berani. Kalau berani buktikan apa yang kau katakan itu benar terhadap kekristenan, terhadap kitab suci saya yang saya agung-agungkan, yang saya tinggikan, Alkitab saya, nama Yesus Tuhan saya yang saya muliakan, saya agungkan. Terus kamu hina begitu saja, nggak bisa bro. Saya lawan kamu. Ya. Kalau kau berani debat sama saya, Yahya Waloni, saya udah bilang, kau di mana ada? Saya datangkan kau ke Jakarta, saya terbangkan kau, saya kasih hotelmu. Ya, muka dengan muka kita berhadapan kalau kau berani. Kalau kau laki-laki, kecuali kau bencong, banci, pengecut kau, Yahya Waloni. Mudah-mudahan ada yang dengar lapor sama Yahya Waloni nih. Kalau dia berani. Saya tidak ada sejarahnya takut dengan Yahya Waloni. Ya. Kau bisa berkuar-kuar besar-besar apa? Buktikan kuar-kuar kalau kau benar. Cuma kau fitnah. Teologi para mualaf ini teologi fitnah. Teologi fitnah, teologi manipulatif, teologi pecundang gitu loh. Teologi pengecut. Ya, saya betul-betul murka banget hari ini. Ya, kayak dilecehkan, dipermainkan begitu aja. Saya pikir, siapa kok bisa permainkan saya? Ah, ngaco kamu. Ya. Mau berapa ustadz mualaf juga taruh di situ. Saya berani, 10 lawan 1 pun debat saya berani lawan kalian. Saya nggak takut.
Bongkar. Yang mana kau bilang Alkitab salah? Yang mana kau bilang Alkitab dipalsukan? Yang segala macam. Ayat-ayat mana? Saya akan terangkan sama kamu. Kalau selama ini barangkali kau dapat pendeta-pendeta yang tidak ngerti menjelaskan semua gugatanmu, lalu kau anggap kau berjaya. Oh, siapa lo? Kau belum ketemu saya, bro. Lawan saya dulu kalau berani. Saya nggak takut dengan kalian. Ya, buktikan kalau apa yang kau tuduhkan kepada Alkitab palsu, Alkitab sudah diobok-obok, sudah tidak murni lagi sampai diturunkanlah dari langit kitab sucimu. Ya itu hakmu kalau kau percaya, tapi kau jangan senangnya lecehkan saya punya kepercayaan. Baru saya suruh duduk kau mau pertanggungjawabkan, kau tidak mau. Jangan begitu. Ya, kau pikir kau siapa? Saya tidak pusing dengan kamu. Ya, tiba-tiba batalkan kalau tidak mau ya sudah nggak usah. Saya nggak mau hadapan dengan orang pengecut tanpa tampil muka. Ya, bencong kau, banci kau. Kalau kau orang Makassar betul kau asli saya bilang kau belorang kau. Ya mau banyak cerita kau CCA, cerita campur batuk kau. Kau pikir kau siapa? Kau dari Makassar, saya juga dari Makassar. Mau apa? Saya menjadi Ponto. Mau apa? Kau pikir kau siapa? Cuma di Kristen itu sudah dilarang berkelahi anu. Kau ketemu saya dulu sebelum saya bertobat. Kuremo kok. Kalau kau macam-macam, tapi saya sudah bertobat menurut Tuhan, tidak bisa lagi kita main baku pukul. Saya bilang kalau 23 tahun lalu, 30 tahun lalu kau ketemu saya, kalau baru begini modelmu, saya cari kok, Zulkifli. Saya cari kok, di mana kok saya cari kok. Jangan kau anggap enteng semua orang Kristen ini ya. Jangan kau pikir orang Kristen diam-diam saja baru kau bikin senaknya. Nggak bisa Jangan kau. Ya, kalau kau mau jagoan, baru kau suruh saya masuk di Zoom-mu. Begini sih kalau berani tantang saya. Mukamu kasih lihat dulu bencong. Nah, kalau kau begini gayamu apa? Saya orang yang kalau mau debat kita face to face. Kau mau undang saya datang. Kau mau undang saya ke Makassar, saya datang. Berhadapan muka dengan kau. Asalnya kau pakai sarung tutup mukamu kalau debat. Jangan kau pakai sarung. Ya, kau cokoi tanjakmu. Mukamu kau tutup. Jangan. Kalau kau berani, saya datang di Makassar kalau kau mau undang. Saya berhadapan dengan kau. Berapa kau mau pasang di situ temanmu untuk debat? Ya, yang buktikan kalau kau bilang Alkitab itu kacau, Alkitab itu palsu. Buktikan kalau kau berani. Jangan kau cuma ngomong, Zulkifli. Kau ustad tapi balaan kok. Penipu kau, petaba kau, ustad apa kau? Kau yang bikin malu orang Islam. Caramu itu begitu itu, mempermalukan agamamu. Atau barangkali kau lagi dicari polisi, makanya kau takut kasih dia mukamu, Ustadz Sul. Ya kau bilang masalah privasi. Privasi apa? Nanti kau takut atau banyak utangmu dicari debt collector kau sampai kau takut kasih muncul mukamu. Iya toh, antara itu saja. Kau buat kriminal, kau sembunyi, kau dikejar polisi, atau kau diajar-kejar debt collector. Atau ini macam-macam gara-gara jangan mau kau cari damai tuh kalau kau mau begini. Kalau kau jago, ndak banci kayak gini, ndak pengecut kayak begini. Tampil muka. Anytime saya tunggu kau. Ya, kalau kau mau debat betul, debat asli, kasih tahu timmu. Kapan saya terima? Ya, berhadapan muka dengan muka kita. Saya mau lihat muka yang mana itu. Ya, berani cuma nista agama, orang jelek-jelekkan apa segala macam, padahal kau sembunyi. Ndak ada numu. Jangan kau. Ndak pakai orang. Ya sudah, untuk Ustadz Suma, stop aja lah. Nggak ada artinya kau sama saya. Nggak, kalau orang pengecut kayak kau. Nggak ada urusan kau. Percuma kau. Apa yang mau dicontoh sama kau kalau kau pengecut begitu, belorang kau. Cuma berani-berani kau nista sama orang. Seenaknya kau bicara, baru kau nggak mau pertanggungjawabkan. Diajak berdebat, coko, sembunyi muka. Berani dong lawan saya kalau berani. Kok sama, dari bedanya sama Ustadz Jaya Walon yang pecundang, penakut, penipu itu.